Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, shallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita karunia-Nya meskipun hujan deras di beberapa tempat. Saya nggak tahu kalau di Darussalam, tapi kalau di kota tadi hujan cukup deras. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, termasuk juga nanti jika ada gangguan koneksi dan jebakan Batman lainnya ya. Jadi ada kendala-kendala teknis yang mungkin agak susah diprediksi. Saya mohon maaf nanti. Yang kedua, terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan keluangan waktu. Dan yang saya banggakan juga adik-adik, teman-teman semua yang mengikuti acara pada siang hari ini, siang pagi menjelang siang ya. Nah, jadi kita ini santai aja, jangan terlalu formal. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang, tapi saya berharap ini bisa, oke, ini sudah di-upgrade. Baik, ini ada beberapa orang yang mungkin saya lebih duluan ketemu. Nah, mudah-mudahan sehat selalu nih kawan-kawan. Ini mahasiswa semua ya pesertanya atau ada yang mantan mahasiswa maksudnya? Mahasiswa Pak. Mahasiswa yang dapat beasiswa dari rumah amal ya. Ya, jadi apresiasi terhadap program-program rumah amal ini yang mudah-mudahan menjadi inspirasi, termasuk juga program Mahir ini ya, Madrasah Inspirasi. Langsung saja ke poin, saya berharap bisa menampilkan slide, tapi slide saya belum sempurna, karena saya juga baru tahu 2 hari lalu. Saya coba selesaikan, tapi belum selesai, dan ini mudah-mudahan meskipun jelek bisa jadi inspirasi. Tapi sama sekali tidak menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan. Saya lihat ada beberapa mahasiswa asing di sini ya. Maybe I will switch and mix between English and bahasa. Nah, presentasi akademik kira-kira ada berapa jenis? Ini saya diskusi dulu, kita mulai dengan pertanyaan besarnya dulu. Jadi jangan nanti kita ke awang-awang, kita gitu. Kira-kira menurut teman-teman ini, presentasi akademik yang kalian alami sehari-hari, sama kuliah, dan seterusnya, itu ada berapa jenis? Atau yang kalian tahu? Nah, gimana? Kalau itu bisa jawab, kita lanjut. Kalau enggak, kita selesai. Daripada kita buang-buang waktu, kan waktu nyuci hari ini. Saya waktu nyuci tuh, jam segini jam waktu nyuci. Kalian nggak nyuci? Kalian ke laundry ya? Sama. Kira-kira ada berapa jenis presentasi akademik yang kalian selama ini jalani ketika kuliah? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai textbook dan sejenisnya itu. Nggak perlu di Google, nggak perlu diapa-apain. Ada berapa jenis presentasi akademik? Ini kalian penerima beasiswa nih, jangan sampai nggak ada jawaban. Dicabut aja beasiswanya ya, rumah amal. Ya, yang ngomong silahkan, tapi hidupkan mic-nya. Jangan ngomong sendiri dari hati ke hati. Silakan Anggi mau ngomong tadi, saya nggak dengar. Anggi Rio Antika. Ya Pak, presentasi akademik itu biasanya kalau mahasiswa pakai PPT, ada materi tanya jawab oleh pendengar. Oke, itu sudah menjelaskan prosesnya, tapi tadi disebutkan salah satu jenisnya PPT. Nah, ada yang lain? Yang lain ini nggak hidupin video nih ya? Sambil masak Indomie di belakangnya. Ya, silakan hidupkan. Nah, biar kelihatan. Oke, Bapak, yang lain ada? Bapak Ya, saya izin silakan. menjawab, Pak. Presentasi hafalan. Eri Saputri, Pak.
Oh ya, Eri ini langit-langitnya yang kelihatan, mukanya setengah. Nah, oke. Hafalan, Pak. Apanya yang hafalan? Presentasi hafalan. Misalnya kan ada juga yang dosen-dosen yang ngasih tugas untuk hafal kayak gitu, Pak. Jadi tanpa PPT ataupun bahan yang dipresentasikan secara maksudnya ada teksnya, tetapi itu dihafal, Pak. Oke, dihafal ya. Hafal mati atau hafal lepas. Makasih Eri, jangan ditutup. Eri tadi dari prodi apa, dari fakultas apa? Fakultas MIPA, Pak, jurusan kimia. Oh, kimia ini ya, anak didiknya Pak ini ya. Oh, MIPA kimia siapa ya? Pak Khairan ya? Pak Khairan fisika, Pak. Oh, fisika. Prof Yunardi, oh itu teknik kimia, baik. Anggi tadi dari prodi apa, Anggi? Dari pendidikan fisika, Pak. Oke, makasih banyak. Nah, ini yang dari bapak-bapak nih, ini yang dari tadi benerin rambut ini, keren-keren rambutnya nih, banyak nih. Siapa nih? Marlin, Ansar, Ari, Rahul. Nah, Rahul dari mana? Dari Bombay. Nah, jangan kalah sama ibu-ibunya. Silakan Rahul. Kira-kira selama ini presentasinya gimana? Tipe apa aja yang pernah dialami? Biasa di PowerPoint nih, Pak. PowerPoint. Biasa presentasinya di PowerPoint, terus presentasi tentang proposal, tentang yang apa tuh, resume yang udah dipelajari materi-materi, terus di resume, di Resume ya. presentasi, terus kok berkelompok juga ada. Resume. Rahul semester berapa? Semester 4 nih, Pak. Oh, masih di setengah jalan ya. Ya, Oke. Rahul dari mana? tinggal lah, Pak, atau Ya. Asalnya? dari Aceh, Pak, Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Di mana di Banda Aceh? Di Ajun. Oh, Aju. Baik, satu lagi ini dari bapak-bapaknya, dari laki-lakinya. Ada yang menyebut PPT, ada yang menyebut hafalan, tapi belum semuanya selesai. Itu ada 2 lagi yang belum itu, tapi mungkin kita tunggu dari teman-teman. Dari yang laki-laki nih. Ari, Marlin, Kahfi, siapa lagi? Ada berapa lagi nih? Rame nih. Ansarullah Hafiz, siapa lagi? Satu lagi aja. Pak, izin menjawab. Silakan. Presentasi sebuah objek gitu, Pak. Misalnya objek penelitian gitu, Pak. Jadi ada presentasinya dalam bentuk itu, Pak. Ini Al-Fadil kayaknya saya kenal nih, apa betul? Dari fakultas apa, Fadil? Coba munculkan fotonya. Maaf, Pak, kameranya error, Pak. Lagi ada bermasalah. Oh gitu, oke. Tapi Fadil sedang tidak bermasalah ya, aman ya, nggak error ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak susah juga kalau Fadil harus diinstal ulang kan? Baik, Fadil dari mana asalnya? Dari Aceh Selatan, Pak. Jambi atau Aceh nih? Bisa Jamnya, bisa Aceh, Pak. Ancak Bano. Oke, baik. Nah, kita mulai. Tadi sudah disebutkan satu. Makasih semuanya ya, Anggi, siapa tadi, Eri, sama Rahul, dan siapa terakhir tadi, Al-Fadil. Satu tipe yang pasti kalian akan alami, tapi kadang-kadang tipe itu dia bergabung, join, combine dalam satu jenis presentasi. PPT itu kan jenis, kalau kita lihat dari aspek tipe presentasi, dia tipe presentasi visual. Walaupun pada dasarnya visual itu, kalau orang bisa lihat ya visual, tapi kan PPT yang dilihat sebenarnya orang presentasinya atau PowerPoint-nya. Ya, kalau di mata kuliah public speaking yang kita dulu pernah punya, menurut kalian yang jadi fokus orang-orang ketika kalian presentasi PowerPoint presentation itu di orangnya atau di slide-nya? Di slide-nya, Pak. Siapa tadi jawab? Mas Kia ya?
Oke. Nah, bagi yang fokus ke slide-nya, nah baru kita kemudian masuk ke yang tipe visual. Tapi bagi yang mengatakan itu fokusnya adalah di orangnya, berarti itu presentasi oral atau verbal. Tapi kalau fokus di slide-nya berarti presentasi visual. Nah, ketika dia bergabung, nanti kita lihat gimana. Nah, bagi yang presentasi visual, fokusnya di slide, biasanya dalam konteks kita akan presentasi sebuah proyek atau kerja, atau alur kerja, atau tahapan kerja, atau proposal untuk proyek atau program ya. Nah, kalau dia fokus di slide, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah slide-nya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kira-kira kalau kalian presentasi berapa slide itu yang biasa kalian pakai? 15, Pak. Siapa tadi jawab 15? Tergantung juga, Pak, bahannya. Tergantung apa yang digantung, waktunya ya. Bukan, Pak. Misalnya bahannya dikit, maka PPT-nya dikit, gitu, Pak. Oke. Berarti kalau tadi 15 slide itu berapa berapa lama presentasinya kira-kira? Siapa tadi, Mas Ria? Berapa lama? Atau siapa aja boleh? Izin menjawab, Maksimal Pak. menit, Pak. Silakan, Ai. Kalau menurut saya 15 slide itu tergantung dari isinya juga, Pak. Kan kadang kalau misalnya katakanlah materi fisika, ini kan dia butuh penjelasan juga. Jadi bisa sampai 10 menit, 20 menit kayak itu, Pak. Cuma kalau misalnya sekelas pembahasan bisa 10 menit ataupun kurang dari 10 menit. Oke. Nah, ya jadi itu sudah disampaikan beberapa, tapi nanti kita coba pastikan. Jadi slide-nya jangan terlalu panjang. Kalau asumsi rata-rata 15 menit, maka dia paling banyak 15 slide. Dan 15 slide itu tidak isi semua, setengahnya gambar. Mau diagram, mau segala macam, dan dari 15 itu setengahnya gambar, 2 slide pembuka dan slide penutup. Slide pembuka isinya adalah judul presentasi, nama presenter, di mana acara dipresentasikan, apa nama kegiatan. Nah, itu sudah di halaman depan. Nah, halaman terakhir biasanya orang pamit. Di 2 halaman terakhir, halaman kedua terakhir itu kesimpulan, halaman terakhir itu pamitan. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan panjang-panjang juga. Kita nggak nulis paper di sini, nggak nulis makalah ya. Nah, jadi kalau saya tipenya setengahnya gambar ya. Tapi boleh juga kemudian ada orang mungkin tulisannya 55-45% maksudnya ya. Tapi kalau saya 50-50. Dengan catatan slide-nya tidak penuh. Jadi boleh dia maksimal 50 itu tulisan dan setengahnya lagi gambar. Karena gambar bisa menceritakan lebih banyak hal daripada kalau kalian misalkan fisika berarti gambar alur, proses rantai kimia macam-macam lah ya. Proses fotosintesis kalau orang sains, tapi kalau orang sosial misalnya nanti dia tahapan-tahapan gitu ya. Selanjutnya kita tidak boleh menggunakan terlalu banyak kutipan panjang dan sangat disarankan menggunakan pointer. Inilah yang disebut dengan simplifikasi ide, penyederhanaan ide, tapi bukan mengurangi konten. Nah, sehingga presentasi kita itu tidak hanya tervisualisasi yang ada di slide. Disinilah perlu dijelaskan. Jadi kalau slide ada gambar itu kita ada waktu menjelaskan. Tapi kalau kita tulisan semua, maka kita akan terikat dengan teks dan kita tidak bisa mengembangkan ide dan akhirnya membuat audiens bosan. Nah, jadi hindari kutipan paragraf. Kalaulah kita buat pointer, menurut saya jangan terlalu panjang. Jadi sekitar maksimum 3-5 kata lah ya. Dia tidak turun ke bawah, kecuali penting sekali. Nah, kalaupun dia menggunakan gambar, gambarnya itu yang sederhana. Kan ada gambar dulu pernah ada teman saya buat presentasi itu
dia gambar apa namanya, entah orang fisika, entah orang kimia, entah orang biologi, saya lupa, entah orang matematik. Jadi dia menggambarkan diagram itu dengan angka dan tulisan angkanya itu tidak terlihat lagi. Nah, di zoom in pun nggak kelihatan, apalagi di zoom out, ya. Nah, jadi hindari kutipan paragraf. Jadi kira-kira dalam satu pointer itu ada sekitar 3 sampai 5 kata dalam satu pointer. Nah, lalu gunakan pointer kalau kalian presentasi di ruangan, kalau kalian presentasi visual, pakai layar seperti ini kan ada, kalau di Google Meet, gimana? Kalau di Google Meet kan ada opsi itu yang bisa coret-coret itu. Kalau di Zoom kayaknya juga ada ya, saya lupa. Nah, jadi apa namanya, gunakan pointer. Kalau kita presentasi di dalam kelas, nah itu pakai pointer yang bisa laser itu ya, dan memindahkan itu. Idealnya seperti itu. Karena kalau tidak, kalau nggak ada pointer berarti minta teman bantuin. Karena nggak semua orang punya keahlian, tapi kalau sudah biasa mengajar nanti dia bisa dapat sendiri ya pengalaman. Jadi kalau kita presentasi sekaligus menjelaskan, kita kan harus bolak-balik ke meja laptop itu. Nah, jadi harus ada yang demikian. Nah, itu kalau kalian tadi menjelaskan bahwa ini slide. Yang selanjutnya ini ada di semua poin ya. Terstruktur dan sistematis. Jadi kalau slide itu ada 10, saya sering sekali pakai slide itu 10, nggak lebih. Karena kalau 10 biasa asumsinya adalah kita cuma punya waktu 10 sampai 15 menit, kecuali ini sesi panjang ya. Nah, saya nggak tahu ini tadi tidak ada runut rundown acara, jadi ya udah saya improvisasi. Nah, satu slide 1 menit. Karena orang akan bosan mendengarkan banyak hal. Ini kalian sudah mulai bosan nih, kalau nggak saya tanya-tanya, bosan. Ya kan? Nah, menurut kalian ini, selain menggunakan printer, pointer, dan terstruktur sistematis, jika ada slide misalkan dari 10, 2 slide pembuka. Jadi kalau kebiasaan saya itu slide pertama pembuka, acara apa, kalau perlu ada foto kegiatan, kalau perlu ada itu 2 slide pertama. Nah, jadi slide pertama itu nama presenter, acara di mana, nama kegiatan. Nah, halaman kedua, slide kedua, maka saya akan pakai gambar, full gambar. Kalaupun ada tulisan sedikit. Biasanya saya nggak pakai tulisan di slide kedua, karena saya akan mencoba membangun komunikasi dengan audiens. Kira-kira ini apa? Atau paling tidak memberikan gambaran awal bahwa kita mau presentasi apa, atau menarik minat audiens. Ini gambar apa? Apa hubungannya sama presentasi kita? Nah, jadi terstruktur dan sistematis seperti itu. Jadi tidak kesimpulan, walaupun bagus juga kita mulai dari kesimpulan, tapi nggak, bagi pemula mungkin jangan dibalik seperti itu ya, tidak deduktif induktif, tapi induktif deduktif. Nah, jadi itu 2 slide pertama. Lalu sudah masuk ke pembahasan body. Nah, body itu ada definisi, di body itu ada pendapat pakar, di body itu juga nanti ada sampel, contoh-contoh. Nah, tapi saya sangat suka kalau ada di antara kita yang presentasi nanti, kita mulai dengan pertanyaan, dan kita bisa mulai juga dengan gambar atau video, moving pictures. Kita buka YouTube, kita screen sharing, dan segala macam. Nah, atau dari website apapun kita buka, ini yang menarik, kira-kira ini apa. Jadi membangun antusiasme pendengar. Cuma karena ini koneksi agak susah, jadi kalau saya munculkan slide, saya khawatir down koneksinya. Jadi mohon maaf ini kalau belum maksimal. Nah, kemudian saya mau nanya lagi nih. Menurut Anugrah Dwi Fandi Sagala. Nah, apa kabar Anugrah? Siapa panggilannya? Anu, atau Dwi, atau Van? Fandi. Oke, Fandi. Fandi dari Medan ya? Iya, Pak. Di mananya Medan? Padang Sidimpuan, Pak. Oh, Padang Sidempuan. Nah, dekat Belang Padang ya. Baik. Fandi, kalau presentasi itu pakai PowerPoint, kira-kira suka warna apa?
Ini saya nggak nanya sama Zarina karena pasti dia jawabnya pink. Saya sebenarnya lebih suka yang polos-polos gitu, Pak. Putih paling. Nah, putih, oke. Ada warna lain? Hitam. Hitam. Hitam itu presentasi di tengah malam jam 12 itu lumayan menakutkan itu ya. Nah, jadi pemilihan warna ya, oke, hitam. Nanti saya komentar tentang warna hitam. Saya dulu waktu kuliah S1, meskipun nggak selesai, saya sempat kuliah di Fakultas Ekonomi, Ekonomi Manajemen, fokus saya di periklanan. Ada psikologi warna. Anak saya kemana-mana pink, seperti si Zarina nih. Nah, ada orang yang kemana-mana hitam. Kenapa? Nah, biasa cowok itu suka hitam karena malas nyuci. Gitu ya. Malas bawa ke laundry, bisa dipakai semingguan, orang nggak kelihatan itu udah kotor atau udah nggak bisa pakai lagi. Ada orang hobinya putih. Nah, tapi itu kan tergantung konteks dan warna. Kadang-kadang kita nggak bisa milih warna kesukaan kita, harus dipadu-padankan juga dengan penerimaan audien. Nah, kalau saya nanya ke Zahratul Aini nih, Zahra atau Aini panggilannya, atau Atul, Zahra, silakan Pak. hidupin kamera bisa, Zahra. Ini saya di nahan, Pak. Jadi kameranya tuh nggak bisa dihidupin, jaringannya nggak stabil. Oh gitu ya. Tapi kamu stabil ya? Kondisi. Stabil, Pak. Baik. Kamu warna kesukaan apa ketika mau buat presentasi? Biru muda sama putih, Pak. Saya barusan mau bilang itu. Benar dugaan saya. Biru muda sama putih. Iya. Oke. Nah, jadi ada nanti kalian baca lagi buku psikologi warna ya, dikaitkan dengan psikologi konsumen atau audien. Nah, ada yang warna lain nih, putih sudah 2. Nah, saya mau nanya Reza Wati. Reza laki-laki, Wati perempuan. Reza Wati, berarti perempuan. Iya, Pak. Kalau saya lebih suka warna-warna soft, Pak. Warna apa? Warna hijau muda, warna soft. Yang lembut. Ya, warna soft. Ya, semua perempuan suka warna soft, semua laki-laki suka warna hard. Nah, di laki-laki itu tidak ada warna campuran, nggak ada ya, Hana, Mbak kamu ya. There's nothing we can do. We don't know so many types of colors. We only know black, white, red, warna-warna dasar. Laki-laki itu dia yang paham. Dia nggak mau tuh peach-nya, Hana, Mbak kamu ya. Warna peach, warna apa? Aduh, pusing kami. Apa namanya? Merah dongker, apa lagi? Ada merah dongker. Kami nggak ada itu ya. Rahul, Ari, saya, Kahfi. Nah, biasanya laki-laki nggak punya referensi yang bagus untuk warna. Makanya kalau ke pasar laki-laki cepat pulang. Ibu-ibu nggak pulang-pulang. Karena warnanya campur ini, campur itu, campur ini, campur itu. Baik, nah kalau kalian presentasi, warna kesukaan boleh. Tapi dia ada tipikalnya. Saya pernah ikut pitch. Kalian pernah ikut pitch? Nanti kita cerita di presentasi verbal ya. Tapi intinya gini, warna merah dan kuning dan biru dia tergantung kondisi kalian presentasi ke siapa. Kalau putih di kampus bisa, putih biru muda bisa. Tapi saya cenderung ke putih. Tergantung kalau kampus Unsia alma maternya apa, hijau misalnya, hijau muda misalnya. Dia kan ada template. Kalau kami di Prodi ada template presentasi. Kuning, hijau, ya kuning hijau warna template presentasinya. Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Naraniri. Nah, kalau kita lihat alma mater UIN kan biru, alma mater Unsia hijau kan gitu ya. Nah, jadi boleh pakai seperti itu kalau kalian mengatasnamakan Unsia, jangan Unsia lah, USK ya, nanti saya kena lagi nih, salah lupa. USK, UIN, nanti gimana? Kalau mewakili fakultas, mewakili prodi, mewakili itu dia punya template beda-beda. Jadi sebenarnya yang menentukan template itu konteks dan audiens. Kita paling belakang. Ya, jadi kalau buat presentasi PowerPoint, kalau fotonya hitam putih itu agak menyeramkan memang. Nah, kalau apa namanya putih itu di kampus biasa dipakai. Jadi profesor, mahasiswa, dia biasa pakai template sangat sederhana dan putih. Atau dominan putih. Kalau biru itu kerja, orang kerja. Coba
orang baju biru kerja di mana biasa? Kavi? Di Di mana? Indomaret, Pak. Indomaret, Pak, Indomaret. Kalau istilah anak saya itu pasar dingin. Nah, dia punya kosakata sendiri pasar dingin karena ada AC di dalamnya dan ada banyak barang di dalamnya. Ya, Indomaret. Nah, tapi kan kalian nggak presentasi Indomaret. Indomaret datang belakangan. Kan ada istilah dalam bahasa Inggris white collar and blue collar. White collar itu untuk orang-orang akademisi di kampus, civitas akademika. Nah, blue collar untuk orang-orang yang bekerja di luar kampus. Makanya baju TVRI, baju BRI, baju apa lagi yang biru? Nah, semualah Telkomsel dulu. Sekarang Telkomsel yang merah ya. Telkom dulu, kalau Telkomsel merah, Telkom. Nah, itu dia ada image sendiri dia. Nah, kalau kalian mau presentasi di perusahaan yang itu kan kalau presentasi dari aspek personalia, SDM, kantor yang kemudian punya pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hal-hal yang tertentu, umumnya dia biru, bankir, nah biru atau hitam ya. Mulai dari presentasi sampai, tapi intinya biru. Jadi kalau warna biru itu sudah senang mereka, sudah happy bahwa nah ini pas ini. Nah, lalu warna merah sama kuning. Merah sama kuning, khususnya merah. McDonald warnanya apa? Merah atau kuning? Merah sama kuning. Nah, merah kuning. Jadi merah sama kuning itu kebanyakan dia kalau saya presentasi pitch kemarin dalam slide itu 7 menit, 5 slide. Nah, mereka menginginkan saya pakai warna merah dan kuning karena saya mempresentasikan rencana buka bisnis warung kopi. Nah, sama food street. Nah, jadi jajanan jalanan gitu ya, bakso goreng gitu. Kan yang cewek-cewek suka bakso goreng misalnya ya. Kalau di Simpang UIN Pasca itu penuh dengan orang yang nungguin bakso goreng. Makin mau maghrib makin rame. Makin azan makin rame itu. Nah, jadi warna merah dan kuning adalah warna untuk biasanya industri gastronomi, food, beverage, drinks, resto, bistro, cuisine gitu ya. Ya, jadi itu pemilihan warna. Lalu font, pemilihan font. Kalian kan ada font kesukaan. Font kesukaan ada kan? Apa font kesukaan kalian? Kalau saya Arial, Pak. Arial. Ya. Arial Peter Pan. Jadi itu Arial ya. Arial. Nah, beda-beda. Tapi cari yang paling mudah dilihat. Bukan yang paling kita suka. Makasih. Siapa tadi? Kalau Ari apa warna Ari Juniansah? Warna fontnya apa? Tipe fontnya apa yang disukai? Times News Roman. Hah? Yang Times News Roman tuh. Janganlah, itu untuk presentasi, itu untuk nulis paper. Jadi Mamadou, how are you? Yes, I'm good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What's your favorite font for doing PowerPoint presentation? Maybe Samsung. Samsung, good. But right now, I am using Infinix Hot 9 Play. Okay, good. Infinite. Infinite. At least I personally think better than Samsung. But again, it depend tergantung dengan siapa kita presentasi. Kalau presentasi ke kawan-kawan kuliah, bolehlah agak variatif dikit fontnya. Tapi kalau profesor yang dengerin juga, jangan pakai font yang aneh-aneh. Kan ada font yang mirip tulisan Arab, font mirip tulisan Cina, font mirip tulisan India. Ya, you use like font-font yang mohon maaf yang kadang-kadang kita pikir bagus, tapi bagi orang itu bikin pusing karena mata orang beda-beda. Ada yang silindris,
Ada yang kemudian mohon maaf juling ya, apa istilahnya itu? Ada yang kemudian dia rabun jauh, ada rabun dekat. Jadi pemilihan font itu cari yang paling sederhana. Kalian bisa Google nanti font apa untuk presentasi PowerPoint. Lalu ukuran font Marlin nih, Marlin kira-kira Marlin pakai PPT font ukuran berapa? Atau jangan, oke, silakan Marlin. Kalau saya biasanya ukurannya yang normal Pak, 16, 14 gitu Pak. Nah, 14 masih kecil. Oh. Ya tergantung ya. Untuk 16 ya, untuk penjelasannya 14 gitu Pak. Untuk judulnya mungkin 20 saya biasanya pakai. Itu udah benar. Jadi gitu, jangan nanti pakai Times New Roman 12 di PPT. Orang gini nanti lihatannya. Kalau dia nggak bisa ngelihat, dia minta izin. Pura-pura ke toilet. Itu berarti dia nggak bisa lihat lagi dan dia nggak senang dengan presentasi kita. Nah, jadi itu untuk PowerPoint. Nah, yang terakhir ini yang sering ini. Biasanya kejadian di anak SMA kelas 3 atau anak kuliah semester 1 sampai semester 2. Karena masih ada bawaan SMA-nya. Masa SMA itu kan masa-masa muda. Lulu gue buat yang apa, gue bikin apa yang gue suka gitu-gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kan di kampus itu nggak bisa selalu seperti itu. Nah, jadi jangan buat dekorasi berlebihan. Maksud dekorasi berlebihan, ada balon nanti terima kasih atas perhatian audiens semua, ada balon lewat-lewat gitu ya. Lalu ada orang gini-gini lewat di belakang. Nah, itu jangan. Presentasi untuk anak PAUD bisa gitu. Anak TKIT bisa. Anak playground. Nah, dulu ada teman saya itu dia pakai balon. Kebetulan perempuan, karena nggak mungkin balon warna-warni ada love-love itu kan. Apa laki-laki, kalaupun laki-laki berarti dipertanyakan. Jadi minimalisir, apalagi di kampus ya, minimalisir semua hal-hal yang sifatnya dekoratif, ornamen yang berlebihan. Dulu kan kita sering, dulu kali itu trennya. Itu kalau ada font-fontnya puter-puter dulu kan. Baru dia jalan. Lalu ada dia fontnya muncul teng gitu. Udah nggak zamannya lagi. Nah, itu untuk presentasi visual. Ya, untuk slide itu khusus untuk slide. Nah, warna slide dilihat juga. Tadi ada yang bilang hitam. Kalau ruangannya gelap jangan pakai hitam. Tapi kalau ruangannya terang pakai warna dasar yang agak kuat. Coklat tua, biru tua, jangan pakai pink. Nanti kalau pakai pink orang berharap mungkin Pokemon, kalau kuning ya Pokemon hadir. Kalau pink tiba-tiba nanti Hello Kitty muncul di belakang itu. Kalau terlalu warna-warni, Ultraman yang muncul atau Power Ranger. Jadi tergantung. Saya pernah presentasi itu di ruangan yang terang sekali. Pakai warna hitam. Nah, jadi gitu ya. Lalu fontnya jangan aneh-aneh. Nah, itu yang tipe pertama. Tipe kedua, ketika presentasi itu slide-nya tidak jadi fokus, karena kata-kata bijak dari orang Finlandia, mereka nggak suka pakai PowerPoint lagi. Because PowerPoint simplified ideas. Like, we live in the era of smartphone and stupid people, kata mereka. Is it true? Jadi kita hidup di dunia yang pinternya HP, slide-nya yang bagus, tapi yang presenternya nggak karuan. Ya, jadi kata orang-orang Finlandia, we don't use atau we dislike using PowerPoint presentation slides because mereka bilang itu mengurangi kemampuan analitikal kami berpikir. Simplified ya kan, disederhanakan. Ya, nah makanya mereka sekarang presentasi nggak pakai lagi slide. Jadi fokus ke orangnya saja. Nah, kalau fokus ke orangnya saja, maka itu namanya oral atau verbal presentation. Nah, keahlian beberapa orang termasuk saya yang agak kurang di bidang IT-nya. Kalau slide itu kan tadi banyak tuh. Kalian bisa buat gambar sendiri ya. Kalian bisa buat kartun, animasi, kalian bisa buat macam-macam di visual design art. Tinggal Google aja bisa. Tapi bagi kami yang mungkin generasi saya generasi apa nih? Kalian generasi Z ya. Saya berarti generasi
W atau Y. Jadi apa namanya? Kami antara baby boomers dengan millennials. Kami bukan digital natives, tapi kalian yang digital natives. Kami digital imigran. Jadi kalian lebih canggih kalau terkait dengan visualisasi presentasi. Nah, kami kurang. Nah, tapi intinya kalau dia fokusnya tidak di slide, nah, saya sendiri melihat kelebihan saya di sini. Jadi atraksi bukan di slide. Bukan seberapa bagus slide, tapi jangan hancur-hancuran juga slide. Tapi di kita presentasinya meyakinkan atau tidak, convincing or not. Dan makanya saya bilang tadi tidak lebih dari 20 menit presentasi itu. 20 menitnya kabosan udah. It get bored, it get people bored. Jadi asumsinya adalah one slide, 1 minute. Nah, saya balik ke pitch presentation. Jadi ketika pitch presentation dengan teman-teman di Jakarta waktu itu di GIZ, saya diminta presentasi 7 menit. Kamu mau bisnis apa? Kamu mau apa yang kami mau bantu? Dan apa kelebihan bisnis ini? Itu aja. 3 hal itu dalam 7 menit. Jadi pitch itu biasanya dilakukan untuk meyakinkan orang dalam lift. Ya, tapi di lift lebih ganas lagi. Mungkin bukan 7 menit, 2 atau 3 menit. Jadi karena orang nggak punya waktu untuk dengar bla 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 panjang lebar ya. We need something that kicks somebody or somebody that apa namanya yang bisa meyakinkan mereka. Nah, untuk yang presentasi ini, yang pertama tentu aspeknya banyak. Kalau dari sisi konten dulu ya, konten itu kan sama, dia ada intro. Jangan lupa apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael gitu ya. Tapi nama asli saya misalnya Muhammad Al-Kahfi. Jadi panggilan saya Michael. Nah, itu sudah tergantung tipe presentasi formal atau informal, tapi itu attract orang. Nah, jadi nama saya misalnya si A, saya dari fakultas ini, nah, itu standar normal. Assalamualaikum, senang semuanya bisa hadir di sini, bertemu dengan teman-teman yang hebat. Saya akan presentasi tentang ini, dan mudah-mudahan waktu yang diberikan itu cukup, dan insya Allah nggak lama-lama. Jadi teman-teman stay tune dengan saya. Itu kalau teman-teman sepantaran itu audiensnya ya. Tapi kalau yang lebih formal bisa jadi berubah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya ini, saya tentang ini, dan presentasi saya akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Nah, mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Itu dia. Jadi intro, nama, kick, langsung ke itu. Nah, ketika masuk yang pertama ada 2 model. Kalau dia terlalu formal, mulai dengan contoh-contoh sederhana, atau kalau ada slide dia ada foto-foto yang menarik, tidak ada kata-kata. Tapi kalau ini fokusnya ke orang-orang, mulai dengan cerita sederhana. Misalnya Resti dari mana, fakultas apa? Fakultas Kedokteran, dokter. Pak. Iya, terima kasih Bu Dokter. Emang ini orang kedokteran dia takzim kepada seniornya luar biasa ini ya. Nah, jadi misalnya presentasi tentang kedokteran nih. Nah, kira-kira mau sampaikan apa dalam satu gambar atau dalam satu slide kalau pakai slide? Kalau enggak, berarti cerita apa? Agar orang mau yakin masuk ke fakultas kedokteran jurusan bedah misalnya. Apa yang mau kita ceritakan? Kick-nya di situ. So, kira-kira apa Resti? Kalau misalkan kami biasanya lebih ke patofisiologi, Pak. Kalau bedah, berarti bidang-bidang bedahnya gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, ceritain aja apa tentang patopsikologi, fisiologi itu saya. Nah, pato itu setahu saya dalam film anak-anak itu ya, Pato, Eli, Pocoyo. Pato itu penyakit, Pak. Jadi kalau misalkan presentasi, orang-orang biasanya lebih tertarik sama penyakitnya, sama perjalanan penyakitnya. Nah, ya udah mulai aja dengan penyakitnya. Bapak Ibu pernah sakit. Nah, mulai seperti itu. Saya pernah sakit. Jadi kalau saya misalkan seorang dokter muda yang ingin meyakinkan investor untuk kasih saya surat izin praktek dan misalnya beasiswa untuk spesialis, saya akan bilang misalnya, kamu udah nama tadi. Nah, kita izinkan saya masuk ke bagian pertama dari presentasi saya.
tentang patopsikologi, psikologi. Memang ini istilah yang agak sulit Bapak Ibu, tapi mari kita sederhanakan dengan sebuah gambar, kalau ada gambar. Kalau nggak ada, saya cerita aja dulu. Bapak Ibu pernah sakit kan? Saya pernah sakit. Kita semua pernah sakit. Nggak ada manusia yang nggak sakit. Rasulullah pun sakit juga. Ya. Nah, kita mulai dengan cerita, saya tuh Bapak Ibu, saya pernah sakit sebulan di opname. Setelah selesai di opname, saya malah tidak bisa langsung beraktivitas. Waktu itu saya sakit tipes. Saya harus kemudian belajar jalan. Terapi dulu jalan, karena tidur terus. Nah, dan saya merasa, ya Allah, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir saya di opname. Nah, jadi tidak enak untuk menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu, penting kita belajar kedokteran, bla bla bla. Nah, cerita-cerita personal itu kuat. Nah, itu kalau situasi kedokteran kan agak serius ya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa sedikit nggak serius. Jadi ada humor di situ. Bapak Ibu pernah sakit kan? Nah, siapa yang nggak pernah sakit? Saya dulu sakitnya tuh di mana-mana. Karena waktu saya ngelamar ditolak orang lain, itu sakit juga. Nah, bisa juga mulai dengan yang seperti itu. Tapi tergantung audiennya. Dan tergantung confident kita. Dan tergantung budaya di sekitar itu. Jangan pula ketika gubernur datang, kita bercandanya terkait jabatan beliau. Bapak sudah divaksin, Pak? Misalnya. Nah, Bapak jangan ancam-ancam orang, Pak, untuk vaksin, misalnya. Nah, jadi hindari jok-jok yang sifatnya politikal, tapi jok-jok yang sifatnya inspirasional, misalnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu namanya hook. Jadi bikin orang betah dengerin cerita kita mau sejam, dia mau dengar cerita itu tadi. Jadi mulai dengan personal experience. Bapak Ibu pernah sakit? Nah, emak saya tinggal di daerah pedalaman Takengon. Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter. Sampai kapan negeri kita seperti ini? Nah, tapi intinya mulai dengan hook dan personal experience. Nah, itu di bagian body. Ya, kalau intro sudah. Nah, izinkan saya lanjutkan ke bagian kedua dari presentasi saya. Ada 3 jenis penyakit. Yang pertama sakit hati, yang kedua sakit gigi, yang ketiga sakit apa lagi misalnya? Sakit kepala. Dan ketiga tipe sakit itu sudah ada lagunya, khususnya lagu dangdut. Yang pertama daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi dia sequence, jadi peralihan antara satu tema dengan tema lain disebutkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah ke tipe, kita sudah ke definisi. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya cara menangani penyakit kesurupan. Pertama, jaga sholat. Ketiga, jangan percaya dengan tuyul dan mbakyul. Dan keempat, mohon tidak berhubungan dengan jin. Karena jin itu ada yang cantik, ada yang ganteng juga. Kenapa tidak boleh berhubungan dengan jin? Karena jin itu tidak bisa dilihat. Nah, jadi kira-kira jadi sequence antar part itu dibangun. Constructing ideas. Lalu baru kita, baik Bapak Ibu, 3 hal tadi sudah saya jelaskan. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, izinkan saya menyimpulkan bahwa patosiologi itu akan dibagi 3. Yang pertama definisi, kedua tipe, ketiga cara penanganan. Nah, untuk presentasi kali ini saya pikir banyak hal yang sudah kita sama-sama pelajari. Nah, saya ini mempersilakan Bapak Ibu untuk memberikan catatan tambahan segala macam dan hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama ke depan. Nah, sekian, terima kasih. Senang bisa bersama Bapak Ibu. Nah, itu kata-kata terakhir itu tuh, senang bisa bersama Bapak Ibu, senang bisa hadir di sini. Saya belajar banyak dari Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum. Jangan minta maaf ya di belakang. Biasanya seringnya minta maaf. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, padahal kita nggak buat apa-apa. Kita nggak nginjak kaki orang, kita nggak pelototin orang gitu ya. Nah, karena budaya timur itu salah satu yang bagus adalah minta maaf itu. Tapi di konteks tertentu, kalau suasana profesional, kalau kita memang nggak buat salah, misal kita pas mau presentasi PowerPoint-nya rusak, nah itu minta maaf boleh. Nah, atau kita telat datang, minta maaf boleh. Tapi kalau nggak ada kesalahan, jangan nanti di ujung terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, itu kalau ceramah di masjid Jami Unsiah itu boleh gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah itu boleh. Tapi kalau profesional saya menyarankan kalau memang tidak ada salah ya jangan itu.
Karena udah bagus-bagus. Nah, senang bersama Bapak Ibu di sini, terima kasih. Nah, itu yang pertama dari sisi isi. Dari sisi yang kedua, ini yang saya bilang tadi pelototin misalnya. Malia mana Malia? Malia Haliza. Malia. Halo Malia. Iya, Pak. Bisa hidupkan atau nggak bisa? Jaringannya nih, Pak. Oh, jaringannya. Oke, di mana tinggal Malia? Di Nesu, Pak. Aduh, jaringan Nesu bagus tuh. Oke. Pakai IndiHome, Pak, nge-lag. Oh, IndiHome-nya. IndiHome-nya lagi digigit Baby Shark itu. Ya. Ya, Pak. Baik. Jadi, ini saya mau nanya ke Malia. Topik kedua selain konten adalah mata. Nah, menurut kamu kalau presentasi mata kita gimana? Kalau kita presentasi, Pak. Ini kayaknya lagi nggak konsen Malia nih. Ya, Pak, itu keluar masuk terus-terusan. Iya, seperti jalan yang sedang diaspal ya. Buka tutup, buka tutup. Oke, Pia, ke Pia aja dulu. Pia, kalau presentasi posisi mata kita gimana sebenarnya? Lurus ke depan, Pak, atau lihat sekitar. Lihat sekitar ya. Oke, jadi eye contact. Jadi kontak mata. Ini mata nih ya. Mata. Nanti kita ke postur dan bahasa tubuh. Jadi kontak mata itu dia tipe. Sorry, ini sudah gaya orang Sunda ya, tipe jadi tipe. Jadi ini ya, kalau tipenya kacamata atau tipe ini dah. Saya gimana? Kalau di matematika apa istilahnya ya? Jadi dia tipe kacamata. Kalau kita ngelihat orang tidak fokus ke satu orang saja, nanti dikirain kita suka sama dia. Atau kita marah sama beliau ini. Kita lihat dia terus kan. Dan kedua, sangat memungkinkan orang menganggap kita tidak confident, tidak percaya diri. Jadi tipe 8, baru ingat saya. Jadi tipe angka 8. Nah, itu paling bagus untuk presentasi. Jangan pernah lihat bola mata, karena dari mata turun ke hati. Lalu itu berbahaya buat kesehatan. Nah, nanti telat makan, karena mikirnya yang lain. Abang itu tadi lihat saya. Nah, adik tadi itu lihat saya, kenapa ya? Apa salah saya? Atau sebaliknya, aduh, matanya luar biasa bulat. Nah, jadi, jangan fokus ke bola mata, tapi fokus ke alis atau dahi. Ya, Siti Azahra Nur sama Ansarullah. Kira-kira, kalau kita, bola matanya itu tipe 8, tipe angka 8 gini ya. Nah, cuman 8 ke samping ya, bukan ke atas ya, ke samping. Nah, jadi kita lihat gimana? Itu logo tak terhingga. Tak terhingga ya. Nah, maklumlah saya orang sosial, saya nggak hafal. Jadi kira-kira mata kita melihat dengan arah angka 8 ke samping, tak terhingga. Jangan sekali-kali fokus ke satu pasang mata saja atau dua pasang mata saja. Nah, kan biasa tuh kalau anak-anak presentasi itu kelas 5 SD, kelas 7, kelas 8 itu lihat bapak sama emaknya aja di ujung gitu ya. Dia makin nggak confident, makin ketakutan. Atau lihat ibu kepala terus. Atau lihat ibu bimpen terus, misalnya kalian waktu SMA misalnya. Nah, jadi mata itu dipindah-pindah, tapi tidak dilihat bola matanya, dahi dan alis. Ya, nanti dicoba. Insya Allah confident, tapi jangan terpaku. Jadi dilempar ke kiri, dilempar ke kanan, dilempar ke depan. Yang jangan lihat ke belakang, karena audiennya tidak ada di belakang. Emak kalian di belakang mungkin ya. Ayo nak semangat, ayo nak semangat. Nah, itu seperti audisi. Jadi tidak ada lihat ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke depan. Jadi orang merasa bahwa, nah kalau kita confident, biasa mereka nunduk. Padahal kita nggak ngelihat mereka, cuma lihat dahi mereka. Mereka kan nggak tahu. Kecuali kalau dekat nih saya bisa lihat nih, mana yang bohong matanya,
mana yang pupilnya gerak-gerak. Nah, itu ada psikologinya. Nah, jadi itu mata. Yang kedua, ini mohon maaf nih waktu dah. Intonasi, saya nggak tahu intonasi suara saya apa cukup baik untuk didengar. Dia kan ada pitch, kalau orang nyanyi itu ada pitch. Tapi kalau orang presentasi dia ada intonasi. Intonasi dan pitch boleh dipakai dua-dua. Jadi ada suara turun, ada suara naik. Jangan datar ketika presentasi. Assalamualaikum. Nah, di assalamualaikum tuh harus kuat. Tadi assalamualaikum saya nggak itu karena saya tadi agak kesal zoomnya apa on off gitu ya. Jadi suara saya nggak begitu keras, saya nggak begitu antusias. Nah, tapi ini sekarang sudah. Jadi suara itu harus naik turun. Tapi jangan membentak. Karena ada yang bilang, "Peken bapak yang ceramah bengih-bengih sabi." Kenapa bapak itu waktu khutbah marah-marah selalu? Padahal dia semangat. Jadi when you speak, you can raise or low your intonation and voice. Jadi misalnya ada tipe orang misalnya pidato atau ceramah atau presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kenapa kita ngumpul hari ini? Nah, kemudian ditanya, kemudian suaranya dinaikkan. Anda pasti ingin tahu kenapa kita ngumpul hari ini, ya kan? Nah, ya kan. Jadi suaranya naik. Jangan bilang siapa-siapa, cuma kalian yang dipilih untuk ikut acara hari ini. Nah, itu suaranya sudah turun. Nah, itu yang kedua ya, itu pitch, voice, intonation, harus cukup terdengar, jangan kecil. Jangan seperti bicara terhadap diri sendiri, seperti melakukan penyesalan, pengakuan. Saya mau presentasi tentang tipe-tipe manusia yang tidak berguna. Nah, judul pidatonya tipe-tipe manusia yang tidak berguna. Orang makin nggak semangat. Jadi suaranya kecil, suaranya tidak bisa didengar ya, itu jangan. Ini sudah hujan lagi. Kemudian cerita personal tadi sudah. Jangan sekali-kali membaca presentasi khususnya kalau ada slide atau ada buku kopean, ada konsep atau impromptu speech dibiasakan ya. Jadi jangan pakai in memory to speech. Jadi boleh pakai note, tapi jangan pegang note-nya, atau kalau note-nya ada, dia cuma pointer. Saya tipe nggak suka pakai note, khususnya note yang ribet-ribet. Kalau saya punya 8 slide, saya cuma punya satu kata dalam satu sticky note itu. Pembukaan 1, 2, 3, isi 1, 2, 3, kesimpulan 1, 2, 3. Nah, kalau saya punya persiapan lebih, saya nggak akan pakai note. Tapi kalau kira-kira takut, penting sekali presentasinya, misalkan skripsi nanti conference, nah itu silahkan pakai note, tapi jangan tergantung kepada note, karena nanti baca. Percaya diri, jangan terlalu panjang waktunya, posisi berdiri, bahasa tubuh. Nah, saya masuk ke confident. Confident itu kira-kira muncul dari mana? Siti Az-Zahra, Nur? Ya, Pak. Udah makan? Udah, Pak. Aduh, nih kalau belum nih ada kurma nih satu nih. Nah, Siti Az-Zahra, kira-kira menurut kamu, kenapa kamu kalau presentasi itu confident? Atau kenapa teman kamu kalau presentasi itu confident? Selain karena pengalaman ya? Mungkin takut karena takut akan salah kata-katanya, Pak. Atau takut akan pertanyaannya. Nah, kalau takut dia udah nggak confident. Percaya diri, pede. Nah, karena ada orang, mohon maaf nih ya, ada yang nggak pede presentasi karena wajahnya jelek misalnya. Karena waktu di razia dia nggak kena, jadi dia akhirnya ikut presentasi. Enggak. Jadi enggak pada tampilan fisik, tapi dari bahasa tubuh kita. Yang kedua dari penampilan fisik kita, dari pakaian yang kita pakai. Jadi kalau perempuan itu biasanya nanti ada pakaiannya sopan, rapi. Kalau yang perempuan sesekali nanti saya lihat ada yang pakai blazer ya. Kalau laki-laki pakai tuxedo atau pakai jas kalau kondisinya, tapi paling tidak kemeja. Kemeja tapi kerahnya dilipat, jangan diginiin misalnya.
Lalu kadang-kadang saya kalau presentasi di depan orang-orang sangat serius, kacamata ajaib saya keluar. Sama jas yang paling mantap itu keluar. Karena waktu masuk itu orang sudah terpana duluan. Bahkan ada yang jatuh-jatuh itu. Nah, ada baju-baju. Jadi kalau kata istri saya sama teman-teman saya, nah ini Pak Saiful kalau udah keluar jas Bludru ini, saya punya satu jas yang saya beli waktu di Inggris. Ketika melihat rumah The Beatles itu, saya beli satu jas, kuat, bagus, agak mahal. Bayangkan dari 2007 sekarang masih saya pakai. Nah, kalau keluar jas itu, nah saya PD-nya sudah bukan lagi 100, tapi 1000. Nah, lalu saya beli 3 tipe kacamata menyesuaikan dengan 3 jenis itu. Karena memang saya bermasalah matanya, cuman saya bandel aja, saya silindris. Jadi saya kalau duduk presentasi itu, saya nggak bisa jauh dari presentasi karena rabun jauh. Kemudian saya juga nggak bisa dengan pencahayaan yang terlalu terang. Nah, jadi karena faktor kesehatan dan saya punya, kalau sama profesor-profesor itu saya akhirnya milih kacamata yang berbeda dengan kalau presentasi dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa saya pakai kacamata yang kadang-kadang agak gaul dikit. Nah, warna belakangnya oranye sama hitam. Tapi nggak mungkin pakai kacamata itu di depan profesor. Nah, jadi dari pengalaman, dari pakaian, dari aksesoris yang kita pakai. Tapi jangan juga berlebihan. Misalnya nanti siapa tadi ya? Ratna misalkan presentasi skripsi lalu pakai gelang 20 kg emas. Dibayar tunai misalnya. Atau pakai baju misalnya warna-warni, merah terang atau oranye. Nah, itu juga alih-alih memberikan kepercayaan diri, tapi malah nanti membuat orang kerut dahinya. Nah, jadi yang standar aja, yang standar, menarik perlu, karena ada orang memang, kecuali kita stand up komedian ya, mau pakai baju warna-warni, bajunya warna hijau, celananya oranye. Nah, saya dulu pernah gitu, diketawain waktu masih mahasiswa, presentasi. Baju hijau, celana oranye, bayangkan. Saya cukup menarik perhatian banyak orang. Kurus, hidup, bergerak. Nah, jadi dari pakaian ya, pakaiannya harus sopan. Nah, kemudian kalau kalian pakai alat, pakai pointer, jangan lupa yang ada kantongnya. Atau bagaimana, kalau ada konsep. Jangan kelihatan konsep. Nah, atau macam-macam lah, sekarang sudah canggih. Nah, posisi berdiri. Posisi berdiri gimana? Posisi berdiri. Ini saya berdirinya atau duduknya ini mohon maaf karena ruangan di saya agak sempit. Biar kelihatan jembatan yang di Golden Gate itu di New York. Padahal saya di Lampulo. Belakang saya itu laut sama pelabuhan penampungan ikan. Nah, kenapa saya berdiri agak menyamping seperti ini? Biar kelihatan background-nya. Tapi kalau dalam kondisi normal, kita berdiri persis di tengah kalau presentasi. Ini udah persis di tengah. Jangan mereng ke sini, jangan mereng ke sini. Jangan gini juga nih. Nah, ada yang presentasi gini, saya diprotes karena saya nggak sadar nih. Makanya tadi saya lihat ada atapnya dikit, kelihatan jilbab dikit, kacamata dikit. Nah, jangan gini. Atau jangan gini juga. Jangan gini lah ya. Nah, jangan gini. Nah, itu kalau pakai visualisasi. Lalu kenapa harus begini? Biar kelihatan itu. Nah, kalau kondisinya kita presentasi pakai slide, dia harus nampak slide itu. Jadi jangan kita pula di tengah presentasi kita sendiri. Berdiri persis di tengah, lalu lampu sorot infokus itu persis di jidat kita itu. Tinggal bawa senter aja ditaruh di sini seperti film horor. Nah, jadi kalau pakai slide, berdirinya agak ke samping. Dan jangan pernah sesekali membelakangi audiens. Nah, itu kesalahan fatal. Seringkali kan kalau kita baju udah bagus tuh, wajah udah mantap, udah bersih, udah pakai anti jerawat, semua segala macam, siap presentasi, tiba-tiba pas masuk, udah kepedean gitu, lalu nendang kabel infokus. Nah, musibah itu kan. Nah, jadi hati-hati sekali.
Lalu kalau pakai pointer, jangan pakai pointer yang panjang yang bisa ditarik gitu dah. Itu seperti ibu guru matematika waktu SD atau SMA. Kan ada yang panjang itu. Atau seperti guru ngaji saya waktu kecil. Ada dia pointer yang bisa ditarik panjang, seperti antena. Ah, itu jangan. Tapi yang kecil aja yang ada laser. Karena kalau itu berarti kita ngajar di papan tulis. Jadi jangan sekali-kali pakai slide, lalu pakai pointer yang panjangnya seperti antena. Karena nanti audien yang di depan, karena kalau kita marah kita bisa ketok sekali itu. Top. Nah, itu postur, jangan membelakangi audiens. Kalau kita pakai slide, berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri, yang mana yang nyaman. Kalau infokusnya sebelah kanan, berarti dia sebelah kiri. Nah, jadi, ada tipe-tipe orang, dia sebegitu groginya, sehingga memunculkan 4 atau berapa tipe itu ya. Contoh, ada yang grogi waktu presentasi kan. Ansar pernah grogi waktu presentasi, Ansarullah Hafiz. Ansar? Nah, Ansar saya gangguin tadi, rambutnya keren, udah nggak respon lagi nih ya. Baik, saya dulu pernah waktu kecil, saking grogi presentasi, ibu saya di belakang, nari Likok Pulau itu, sama-samaan. Saking groginya, habis itu suruh nyanyi, saya lipat-lipat baju sampai ke atas. Pernah seperti itu ya? Pernah lihat ya? Dia anak kecil biasanya. Nah, kan bahaya itu kalau yang dilipat bukan hanya kancing, bukan hanya baju, tapi kancing bajunya dilepas satu-satu, itu bahaya. Karena nggak sadar dia. Saking groginya, nervous. Nah, ada orang nervous, dia ngetok-ngetok tangan ke... Nah, ada ngetok-ngetok, contoh Gus Dur. Dia menghilangkan grogi dengan... Jadi macam orang... Nah, ada orang yang saking groginya, dia presentasi seperti nge-rap. Maju, mundur, ke kanan, ke kiri ke kanan. Itu tipe nge-rap. Tipe rap dancer. Sebegitu groginya dia maju ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, lalu tangannya naik turun dengan posisi yang sangat cepat. Naik turun sangat cepat, dia kan tangan harus gerak tuh. Tapi dia tidak selalu bergerak. Jadi kalau selalu bergerak seperti ini kan bingung kalian nih. Bingung kan? Nah, kalau saya presentasi gini, jadi begini kawan-kawan, presentasi itu tidak boleh bergerak-gerak tangannya. Nah, itu tipe rap dancer. Ada tipe stargazer. Stargazer itu gini. Coba, ini siapa yang kelihatan ya? Oh. Ai. Ai, coba lihat ke atas, ke langit. Ai. Itu stargazer. Ada yang presentasinya, dia lihat ke atas, dia nggak lihat audiens. Dia lihat ke atas kepala audiens, atau juga ke atas. Sebegitu groginya, dia nggak berani menatap audien. Itu stargazer, para pencari bintang. Entah bintang di surga, entah di mana. Jadi yang pertama rap dancer, yang kedua stargazer. Atau moon looker kata orang-orang. Pencari bulan. Ada bulan nggak hari ini? Seperti anak saya, Abi kenapa bulannya kecil? Apa dia belum makan? Nah misalnya. Tipe ketiga, tipe Pizza Tower. Tipe menara pizza. Ini tipe postur ya, berdiri ketika presentasi. Tipe Pizza Tower itu kan dia leaning, dia bersandar, dia tipenya bersandar. Kalau dia duduk dia bersandar gitu ya. Kalau dia berdiri dia kakinya dilipat seperti lupus. Ya, tangannya begini, kakinya dilipat seperti lupus. Pantang ya tangan seperti ini ketika presentasi ya, tidak boleh. Nah, orang tipe menara pizza ini, dia berdirinya nggak tegak lurus, tapi miring. Biasanya miring ke meja tempat dia presentasi. Nah, itu sangat tidak menyenangkan. Ya, jadi jangan jadi orang yang seperti menara pizza. Nah, jadi rap dancer, menara pizza, orang cari bulan atau cari bintang, dan orang yang, satu lagi, saya lupa. Intinya, yang tadi lipat-lipat itu, yang tadi lipat-lipat pakaian, ketok-ketok meja, kan ada orang grogi seperti itu.
kedip-kedip mata, kebanyakan, nanti kita dikirain apa? Kedip mata selalu. Nah, lalu ada yang mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar, beberapa memang tanpa sadar. Nah, ada orang yang misalkan lidahnya keluar-keluar sering ya. Nah, seperti mohon maaf ini buaya darat atau dalam bahasa penduduk asli merua. Nah, jadi ada yang tiba-tiba dia lidahnya sering keluar seperti ini ya Rahul ya. Ada. Jadi beda-beda orang. Ada yang pegang-pegang kepala. Biasanya pegang-pegang kepala itu udah bingung, dia nggak tahu mau cerita apa lagi. Ada yang pegang-pegang kumis. Nah, itu sudah sangat tidak normal. Nah, yang paling normal, nah ini kita tadi postur sudah ya, berdiri tegak atau ke samping atau ke kiri, tergantung kalau ada slide atau enggak. Lalu persis di tengah, posisinya close up seperti ini. Dan yang terakhir, tidak miring, tidak lipat-lipat baju, tidak ketok-ketok meja, tidak naik turunkan alis atau hidung, atau ada yang gini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nih. Nah, itu berarti dia grogi. Nah, tapi posisi kita di tengah, tangan seperti ini, boleh seperti ini. Sorry, ini IP Man ya, sorry, ini orang IP Man ini. Siap kakak ketua, bukan seperti itu, tapi gini. Nah, terserah lah, kalau saya gini lebih senang. Nah, ini kan kalau ini Angela Merkel ya, gimana? Nah, gini. Dia seperti ini, atau ini Angela Merkel nih, Diamond. Kalau ibu-ibu sering copy paste gaya Angela Merkel, jadi tangan seperti ini. Kalau saya gini nyaman. Kalau presenter dia memang seperti ini, dia ada karena ada alat. Dan posisinya di tengah gitu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri tangannya, tapi tidak ke bawah kali juga. Nah, jadi persis di depan perut bagian bawah. Nah, jadi itu postur. Lalu ketika menjelaskan sesuatu, nah ini contoh ya, menjelaskan sesuatu, ini tangan ini gerak. Enggak diam seperti patung. Kalau kita menjelaskan arah misalnya, nanti kalau mau ke rumah si Mas Rijah, lurus saja, lalu belok kanan, lalu belok kiri. Nah, persis di depan gang itu rumahnya. Tangan kita kan nggak mungkin diam. Lalu kalau kita kemudian mengalahkan, ada 4 hal bagaimana menangani penyakit saraf. Yang pertama, hindari berteman dengan mereka yang pernah bekerja di rumah sakit jiwa misalnya. Ini misal ya. Yang kedua, ini benar nggak 2 atau 3 ini? Nah, itu tangannya udah salah. Ada orang saking groginya salah. Ada 5 hal, betul. Ada 5 hal yang membuat kita gagal dalam ujian akhir nasional. Ini 5 hal atau 3 hal? Nah, itu sangat diperhatikan oleh orang-orang. Nah, lalu kalau kita bilang jalan kehidupan itu berliku-liku, itu nggak perlu. Nah, tangannya sudah terlalu berlebihan ya. Saya mencintai Bapak Ibu seperti mencintai anak saya sendiri. Nah, itu juga nggak perlu. Karena dia informal. Tapi kalau memberikan penekanan nih ya. Nah, ini gini dia, penekanan. Yang terpenting bagi kita Bapak Ibu, kalau kalian buka YouTube itu Shirley Anavita sering pakai itu tuh. Khususnya di sesi pemuda baper, pemuda bawa perubahan. Nah, dia menekani, nah itu namanya penegasan karena Shirley memang ikut training itu sering dia. Dia di Australia gitu-gitu ya. Nah, penting bagi kita. Nah, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, tidak ada. Nah, jadi tangan itu gerak dia. Tapi jangan sering kali sampai begini-begini. Nah, itu nge-rap. Ada yang nge-rap dia, padahal dia presentasi, tapi dia nge-rap. Ya. Nah, jadi itu kira-kira postur sama bahasa tubuh. Yang terakhir, presentasi tertulis. Nah, ini sering kali kita, yaitu tadi Times New Roman 12. Nah, presentasi tertulis itu dia sebenarnya kalau bisa kita buat satu sesi lagi, tapi ya bagian-bagian presentasi tertulis itu juga itu ya apa namanya, karena presentasi tertulis itu berarti papernya mudah dibaca, tapi itu mudah-mudahan bisa kita bahas di waktu yang lain. Mohon maaf sudah mengambil 1,5 jam sekali lagi.
Tapi kurang lebih dengan waktu yang tertunda karena jaringan tadi kira-kira pas lah sejam ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, saya udah minta maaf nih. Tapi kalau nggak ada salah, mohon maaf. Saya juga kelepasan tadi udah minta maaf. Jadi terima kasih atas atensinya. Senang bisa bertemu teman-teman di sini. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan melalui moderator atau bagaimana nanti. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dari dokter. Banyak hal baru serta informasi baru yang kita baru dapatkan dari beliau. Nah, mungkin banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang ingin didiskusikan kepada beliau. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat atau boleh unmute mic-nya. Pada teman-teman saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, I would like to ask Pak. Yes, please. If like we are doing a presentation about motivational speech, untuk memotivasi orang, seperti anak yang sedang kuliah atau anak SMA. Biar kasih mereka motivasi belajar, mereka lebih suka untuk belajar. Jadi kira-kira presentasi itu caranya, apakah kita harus ikuti peraturan yang Bapak kasih tadi, yang sangat formal? Karena kalau saya lihat motivasi seperti Syafiq Effendi dari YouTube atau yang lain, mereka biasanya sangat energik, sangat aktif. Audiensnya ada yang nangis, ada yang ikut beberapa permintaan dari yang speaker. Jadi kira-kira presentasi seperti itu gimana caranya untuk biar kita, karena saya mau jadi seorang motivasi juga. I want to be a motivational speaker, inshallah. Do you have any suggestion or advice to give to me to be a good motivational speaker? Thank you. You. Oke, saya jawab langsung ya. Thank you for your insightful question. What's your name again? Mamadou ya? Jadi Mamadou, ya benar. Ya, Muhammadu. Baik. Jadi kita harus membedakan dulu. We need to distinguish between professional/academic presentation and motivational presentation. In the study of language, media and communication, dalam studi-studi bahasa, media dan komunikasi, I think we are all familiar, kita semua sering mendengar atau familiar dengan tema-tema misalnya audience analysis dan type of speech atau speech community bla 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 lah ya, komunitas diskusi kita di mana. Nah, kenapa presentasi saya tadi agak formal? Karena saya diminta academic presentation. Dan purpose-nya adalah, tujuannya adalah agar kita bisa menggunakannya di kuliah, di kelas. Nah, kalau temanya tidak academic presentation atau how to make a great motivational presentation, that could be something else. Jadi itu dulu. Tapi saya menghargai ini sebuah curiosity, keingintahuan dari Mamadou. Nah, yang pasti motivational speaker dan academic presentations speech, dia can combine at some particular context. Jadi misalnya ketika kalian didaulat menjadi orang yang presentasi di kelas,
If you want to be inspiring, if you want to be motivational, kalau ingin memotivasi kepada orang, banyak hal yang harus disiapkan ya. Jadi fokus kita lebih ke academic and professional presentation, tapi tidak harus menjadi motivational, karena academic doesn't have to be motivational. Academic and professional somewhat neutral. Jadi presentasi akademik dan profesional itu dia terkadang netral. Dia bisa menginspirasi, tapi dia tidak menggiring. Tapi kalau motivational speaker, dia memang mengarahkan, directing, leading, persuading, ya. Walaupun dalam presentasi akademik juga ada, tapi porsinya mungkin kira-kira seperti ini. Kalau motivational speaker mengatakan, misalkan, tahukah Anda 7 hal yang membuat kita sukses di dunia dan di akhirat? Misal ya. Nah, jadi maka yang terjadi adalah kita bisa memulai dengan cerita sama tidak jauh berbeda, ada struktur, ada body, ada introduction, ada badan, ada kesimpulan, ada penutup. Beberapa hal sama, tapi penekanan pada persuasion strategisnya beda. Jadi penekanan pada strategi persuasi ke audiens beda. Nah, karena audiensnya juga lebih open, lebih publik daripada orang lain. Nah, tergantung Anda mau sasar segmen apa. It's very much depending on what segment of the audience you want to reach out. Jadi kalian mau mensasar audiens misalnya anak SMA tadi ya, then use the language, use what they watch on YouTube, use what they wrote in social media, in Twitter, in Instagrams, in I don't know, kilograms, whatever. Ya. I don't have that. Saya pengamat sosial media, jadi saya bukan pengguna sosial media, saya observan. Jadi itu. Jadi motivational is something slightly different, satu hal yang kemudian tidak sama. Tapi yang sama adalah sebenarnya yang bisa kita bangun untuk jadi seorang motivational speaker adalah your idiosyncratic and unique style of speech. Yang terpenting adalah idiosinkratik atau keunikan dari kita masing-masing itu. Kita punya gaya sendiri. Dan gaya itu kadang-kadang dia bawaan, kadang-kadang dia tiruan. Kadang-kadang dia kombinasi sehingga jadi experience, jadi pengalaman. Saya dulu juga nggak bisa ngomong di depan orang, padahal sudah belajar ngomong sejak usia 2 tahun, 3 tahun misalnya. Nah, ada orang yang nggak bisa ngomong di depan lawan jenis. Lalu kenapa kalau pidato atau khutbah itu pakai mimbar, biar nggak kelihatan lututnya itu goyang, gemetar. Pakai meja lagi di depan, kan? Nah, tapi seiring dengan waktu, I think we will become something with unique, idiosyncratic, that differentiates us from any other speakers, motivational speakers. Jadi kalau dengan saya biasanya ada humor-humornya sedikit misalnya. Walaupun humor itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Nah, saya kan seringnya nggak berhasil. Nah, jadi misalnya humornya kadang-kadang nggak berhasil. Karena bisa jadi audiens saya nggak paham humor itu. Humor kan culturally different. Humor ke Muhammadu dengan humor ke siapa? Zarina misalnya. Beda. Zarina tadi senyum-senyum untuk saya bilang pink. Berarti masuk ke dia. Tapi ketika saya cerita yang lain, ada yang nggak happy. Nah, we don't know. Jadi, be careful about it. Tapi idiosinkratik itu perlu. Kenapa saya suka misalnya dengan almarhum Prof. Farid Wajdi ceramah? Karena dia mulai dengan intonasi yang rendah, lalu di body speech-nya, di intisari, dia naik suaranya tinggi. Nah, lalu semangatnya luar biasa. Nah, lalu apa yang membuat saya misalkan, jadi kita harus lihat juga, jadi ATM Mamadu, people says like that. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, contoh yang lain siapa ya? Yang saya suka dengar ceramah atau speech itu, Shirley bagus, body language Shirley itu bagus. Saya bukan belajar, yang ngingatin sendiri, karena saya sempat belajar juga, dan ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa, itu ada di itu. Saya dulu ngajar public speaking di body language. Body language saya juga jauh lebih jelek dulu. Saya tipe pizza tower dulu. Saya bukan tipe rap dancer, tapi tipe pizza tower. Karena nggak pede,
Jadi saya suka bersandar. Bukan di bahu orang, tapi di dinding, di meja gitu. Nah, jadi to be motivational speaker, yang pertama tetap beberapa unsur tadi bisa dipakai. Pembukaan, penutup, retorikanya, persuasi. Tapi idiosinkretik kita harus jelas. Ada orang dia ahli, dia mengeksploitasi emotion. Jadi kalau dia cerita tentang azab kubur, dia bisa betul-betul menangis. Saya sering ketemu dengan orang seperti itu. Tapi tiba-tiba dia bisa switch. Nah, ciri khas beliau itu ya, dia bisa switch misalnya ke suasana yang lucu setelah kita nangis. Nah, dia bisa ngelawak setelah cerita tentang kematian. Luar biasa nih Bapak nih. Jadi dia bisa membawa, jadi kita ngikut alur dia cerita gitu ya. Dan biasanya storytelling teknik itu perlu. Nah, jadi kebiasaan kita bercerita itu bagus, cuman jangan kepanjangan, dan kedua jangan susah-susah ceritanya. Kalau saya cerita misalnya beberapa hal, misalkan itu nggak kompatibel dengan apa yang kalian alami misalnya ya. Nah, kalau saya cerita tadi Telkomsel itu nggak bagus jaringan gara-gara digigit sama baby shark di laut Samudra Hindia, itu bagi kalian lucu atau tidak misalnya? Nggak semua menganggap itu lucu. Ada orang nggak ngerti, nggak baca berita tentang itu, jadi dia nggak tahu. Tapi karena kita pakai internet dan kemudian marah-marah sendiri karena internet nggak bagus. Nah, jadi idiosyncratic style, unique style itu tetap harus dicari, tapi jangan dipaksaan, dia muncul itu dari experience, dari kebiasaan kita. Yang kedua, gunakan ilmu yang ada, pembuka, penutup, kesimpulan, kemampuan strategi bercerita, kemampuan strategi persuasi. Retorika itu ada 3 ya, ethos, logos, pathos. Ethos itu etika, jadi kalau ada orang-orang dia kalau ngomong inspirasional sekali, dia mengutamakan etika. Jadi dia bisa bilang, kalau kita ingin maju, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua. Nah, ada yang mengedepankan etika. Kita harus menjaga adab kepada kedua orang tua. Kita harus baik kepada tetangga. Nah, dia ngomong banyak tentang etika. Ada retorika jenis kedua, dia logika, logos. Ini punya Aristoteles dan Socrates dulu ya, udah lama sekali. Nah, logika ini dia bangun semua dengan logika, dengan angka, dengan testimoni. Jadi misalnya seperti ini, Bapak Ibu tahu sekarang saya sedang kampanye anti rokok di 9 kawasan tanpa rokok. Salah satunya kampus. Tugas kita sama-sama nih ya. Jadi kalau saya mau bilang pakai logika, tahukah Bapak Ibu, rupanya pendapatan dari iklan rokok itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar klaim asuransi BPJS. 90% dari BPJS itu semua dari penyakit turunan rokok. Nah, saya sudah pakai 90%. Itu logika. Dan orang merokok meninggal lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Meskipun ada counter opininya nanti. Pasti ada. Nah, tapi itu saya sudah pakai logika. Jadi pakai angka, pakai berdasarkan hasil penelitian, kata Ria Ricis, nah, yang suaminya Tekurian, nah, saya itu menarik audiens itu biar konsen lagi. Kata Ria Ricis yang suami Tekurian, saya nggak akan pernah nikah sama orang yang ngerokok. Dengar itu, wahai para laki-laki. Misal. Nah, itu sudah pakai logos, logika. Tadi ethos, etika. Dan yang terakhir, strategi persuasi yang kuno itu, tapi masih bisa dipakai sampai sekarang. Ethos, logos, pathos, emosional. Jadi kita mengeksploitasi suasana emosional. Tidakkah kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu di dalam musim yang sangat dingin mereka masih berpuasa. Lalu kita dengan makanan yang berlimpah, masa kita nggak mau bagi kepada mereka? Di mana hati nurani kita? Itu kira-kira pakai logos. Ethos, pathos, mohon maaf, emosi. Dia menggugah emosi orang. Nah, emosi positif boleh, jangan emosi negatif boleh juga. Biasanya itu ketika ada terjadi hal, misal gini, kalau emosi yang negatif. Bapak Ibu nggak lihat tuh depan Ibu parkir mobil sembarangan.
Nah, itu provokator jadinya. Apa kita angkat aja mobilnya, kita lempar ke dalam rawa-rawa misalnya. Ini saya emosi nih. Nah, jadi itu menurut Aristoteles. Ada lagi banyak ya. Ada yang menurut ini, ada kalau kalian nanti belajar, kalau kami di komunikasi itu ada belajar komunikasi politik itu ada propaganda. Dia ada testimoni juga. Testimoni mirip tadi. 80% orang terkenal di Indonesia make mobil Suzuki, misal. Nah, itu sudah testimoni. Nah, ada yang kemudian bohong, ada yang kemudian nggak bohong. Nah, itu banyak nanti ilmunya ya. Nanti kita bahas. Jadi ada propaganda, ada persuasi, ada retorika. Nah, ada yang retorikanya mengkhas guru-guru ya seperti ini. Ustadz Cahyadi Cakrawirawan itu pernah mengatakan, ini dia kasih nasihat kepada orang yang mau menikah. Logikanya sederhana, dia pakai logika, tapi di saat yang sama dia menggugah etika dan sedikit emosi. Jadi dia bilang gini, wahai kalian yang ingin menikah, kalau kalian ingin menikah, bayangkan Anda ada di sebuah taman. Taman itu penuh dengan bunga warna-warni, indah sekali. Seperti kalau kita ke Belanda, ke Taman Bunga Belanda, atau ke Turki, ke Taman Bunga Tulip. Nah, guru saya mengatakan, nah dia mengutip cerita Socrates dan Aristoteles. Wahai Aristoteles, masuklah kamu ke dalam taman itu, yang penuh bunga, lalu kamu petik satu bunga, waktu kamu 15 menit. Dan tidak boleh memetik lebih dari satu bunga. Nah, lalu ditunggulah di situ oleh Socrates. Aristoteles masuk ke dalam taman itu, dan menghabiskan 15 menit tanpa memetik satu pun bunga. Nah, itu kan inspirasional misalnya. Apa hikmahnya? Apa kemudian yang ingin disampaikan? Jadi logika, waktu Anda 15 menit, Anda ambil satu saja bunga. Itulah yang akan menemani Anda seumur hidup, kata Socrates. Kemudian, Anda balik. Tapi yang dilakukan oleh Aristoteles adalah, dia liatin semua bunga itu. Dia pegang-pegang semua bunga itu. Ya. Lalu dia balik tanpa satu pun bunga. Nah, jadi dia menggugah etika dan logika di saat yang sama. Tidak mudah bisa seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Jadi idiosinkratiknya juga ada. Tergantung kita mau segmen yang mana, lalu bakat kita kemana. Ada teman saya, dia bakatnya storytelling. Ya udah, dia sekarang kerjanya di komunitas cerita anak. Nah, ada yang bakatnya jadi dosen. Ya udah, dia jadi ngomongnya seperti dosen. Ada yang dia mau khusus untuk anak-anak yang SMA, ya udah. Jadi seperti itu ya Mamadu. Idiosyncratic and unique style of speech, experience, and knowledge about how to do good motivational speaker presentation. Sorry for. Thank you very much. I have learned a lot about ethos, logos, and pathos. Thank you. Thank you. Yeah. Baik, terima kasih. Izin Pak, apakah masih terima pertanyaan atau boleh sampai jam 12 kalau panitia bolehkan, kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, jangan dipaksain ya. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada lagi, Dok. Selanjutnya boleh closing statement dari dokter. Saya bukan dokter. Sering kebalik-balik. Saya dokter mungkin ya, tapi ya it's okay. Kesalahan bisa terjadi untuk siapapun, pada siapapun dan kapanpun. Oke. Mohon jangan diulangi lagi. Saya bukan spesialis. It's okay, nggak apa-apa. Siapa tadi Bu Moderator? Closing statement apa ya? Ini yang paling susah.
Ya, untuk akademik presentasi, kesimpulannya pesan saya satu aja. Yang saya belajar banyak dari teman-teman, dari lingkungan, jangan lupa practice make perfect. Jadi semakin sering kita latihan, semakin bagus. Yang kedua, pesan kalau boleh berbagi, usahakan dalam setiap presentasi itu kita terstruktur. Nah, tidak perlu kaku, tapi terstruktur. Kita tahu mana pembuka, mana isi, mana kesimpulan. Nah, jangan lupa dengan 3 hal ini. Tapi jangan kebanyakan seperti orang ceramah di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam, atau kebanyakan pembukaannya isinya sedikit, penutupan sedikit, atau banyak penutupnya, kesimpulannya yang panjang. Jadi dari 3 body itu harus ada sampel. Nah, jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, saran saya teman-teman, jangan terpaku kepada slide. Slide bagus itu perlu, tapi dia tidak boleh lebih bagus daripada kita. So, you are better than your slides. Yeah? Because slide cannot speak. You can speak and convince people. Slide can do that only for a little benefit. Jadi dia nggak akan jauh lebih bagus daripada kita. Jadi be confident, don't rely too much on your slides. It helps you. Dia hanya membantu. Nah, jadi jangan kita tenggelam dengan slide. Nah, jadi itu 3 hal, jangan itu pada slide. Kemudian practice make perfect, latihan terus. Yang ketiga, terstruktur, sistematis, pembukaan, isi, dan penutup. Dan all the best bagi kemudian kalian semua yang dapat beasiswa. Alhamdulillah, ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Nggak semua dapat beasiswa. Kalian harus banyak-banyak bersyukur dengan cara prestasinya ditingkatkan, manfaatnya ke orang